Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Maka datanya akan dihitung seperti ini. Datanya berjumlah 10. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah kenapa kita harus menggunakan fungsi ini sementara kita bisa mengetahuinya dari kolom nomor urut. Benar, teman-teman bisa mengetahui jumlah data yang seharusnya terisi pada kolom nomor urut. Tetapi teman-teman tidak bisa memastikan bahwa jumlah data yang terisi itu sesuai dengan jumlah nomor urut. Misalnya, teman-teman sudah mengisi baris data sampai dengan baris data kesekian misalnya, dan ternyata ada satu baris data yang teman-teman lupa menginputnya, misalnya data pada nomor urut 8, teman-teman lupa untuk menginputnya. Di sini teman-teman kosongkan. Nah, maka akan terjadi perbedaan. Pada saat kita menghitung jumlah data dengan menggunakan fungsi konta, jumlah datanya menunjukkan angka 9, sementara pada nomor urut data yang tersedia sampai dengan nomor 10. Itu berarti ada data pada kolom jumlah poin ini yang tidak terisi. Nah, setelah dicek ternyata ada pada data nomor 8, nomor urut 8, atau data pada responden 18, jumlah poinnya tidak terinput atau tidak terisi. Maka teman-teman bisa mengisinya seperti itu. Setelah diisi, maka jumlah datanya akan kembali sama dengan jumlah nomor urut. Jadi sama dengan konta ini adalah untuk mengecek apakah data pada kolom tersebut sudah terisi semuanya atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, jika data yang ada pada kolom yang dihitung tadi sama dengan jumlah nomor urut, berarti datanya bisa dipastikan sudah terinput secara keseluruhan. Tapi jika datanya berbeda, maka teman-teman harus melakukan cross-check pada kolom yang dihitung atau kolom yang dijumlahkan. Nah, bagaimana jika ingin menjumlahkan baris data yang ada pada jenis kelamin? Maka teman-teman bisa mengubahnya atau bisa menghitungnya dengan cara sama dengan konta, kemudian buka kurung, dan teman-teman blok pada sel atau pada kolom jenis kelamin seperti ini, enter. Jumlah datanya berisi 10. Jika terdapat data yang tidak terisi, misalnya terdapat 2 data yang tidak terisi, maka jumlah baris datanya akan berubah juga seperti ini. Atau misalnya jika ternyata baris datanya berbeda dengan nomor urut, berarti terdapat data yang tidak terinput untuk kolom jenis kelamin. Seperti itu. Baik, kita kembalikan ke data jumlah poin. Selanjutnya kita coba menghitung jumlah data yang berjenis kelamin perempuan atau yang berjenis kelamin wanita. Maka teman-teman harus menggunakan fungsi penjumlahan dengan kriteria. Fungsi penjumlahan dengan kriteria adalah seperti ini, sama dengan COUNTIF, buka kurung, range, kemudian koma atau titik koma, ya. Jadi koma atau titik koma tergantung format komputer atau format laptop yang teman-teman gunakan. Jika muncul tanda koma berarti teman-teman gunakan koma. Jika muncul tanda titik koma berarti nanti teman-teman gunakan tanda titik koma. Kemudian kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah wanita. Kriterianya adalah pria. Itu yang dimaksud dengan kriteria. Nah, kita coba praktekkan. Untuk membuatnya teman-teman silahkan ketikkan tanda sama dengan, kemudian ketikkan kata COUNTIF, buka kurung. Pada saat teman-teman mengetik tanda buka kurung, maka teman-teman bisa melihat ada pesan yang muncul di bawah dari fungsi tersebut. Muncul pesan kuning seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada pesan tersebut tertulis COUNTIF, buka kurung, range. Kemudian ada tanda yang digunakan di situ. Tanda apa? Tanda koma atau titik koma. Nah, jika di perangkatnya teman-teman muncul tanda titik koma, berarti nanti teman-teman akan menggunakan tanda titik koma. Jika yang muncul adalah tanda koma, berarti nanti teman-teman harus menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya. Selanjutnya, kita harus blok terlebih dahulu mana range yang akan kita hitung jumlah datanya. Nah, karena kita menghitung jumlah data wanita, jumlah data pria, dan seterusnya, maka berarti kita harus memblok range dari kolom jenis kelamin. Nah, teman-teman blok
dari sel pertama untuk jenis kelamin sampai dengan sel terakhirnya seperti ini, maka muncul count if sama dengan F5.2 F14. F5.2 F14 itu adalah range dari jenis kelamin. Selanjutnya teman-teman berikan tanda seperti yang muncul pada perangkat teman-teman. Jika koma yang muncul maka gunakan koma, jika titik koma maka gunakan titik koma. Kebetulan untuk perangkat saya menggunakan tanda titik koma, jadi saya ketikkan tanda titik koma seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan kriterianya. Kriteria yang diminta untuk dihitung adalah kriteria jenis kelamin wanita. Berarti jenis kriterianya adalah wanita. Yang harus dihitung adalah wanita dari range atau dari kolom jenis kelamin ini. Nah, untuk mengetikkan kata wanitanya, teman-teman harus mengawalinya dengan tanda petik. Nah, atau tanda kutip. Jadi teman-teman tekan dan tahan tombol shift, kemudian ketik tanda petik yang ada di sebelah kiri tombol enter perangkat teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman ketikkan kata wanita. Kata wanitanya huruf besar atau huruf kecil, terserah teman-teman. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh, atau campuran juga boleh. Kita coba ketikkan kata wanita seperti ini. Setelah kata wanita selesai diketik, kemudian teman-teman beri tanda balas tanda kutip atau balas tanda petik dengan cara tekanan tahan tombol shift, kemudian ketik tanda petik yang ada di sebelah kiri dari tombol enter perangkat teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman ketik balas kurung atau silakan teman-teman tekan enter, maka datanya akan muncul. Ternyata jumlah data yang berjenis kelamin wanita adalah sebanyak 6 orang. Jika kita lakukan perhitungan manual, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata datanya benar. Selanjutnya kita buatkan fungsi yang sama untuk jumlah data pria. Nah, teman-teman ketikkan lagi seperti tadi sama dengan count if, range, kemudian koma atau titik koma, kemudian kriterianya. Nah, jika teman-teman tidak ingin mengetiknya seperti tadi, maka teman-teman bisa mengcopy rumus yang ada pada sel G16 tadi yang berisi jumlah data wanita. Tetapi untuk mengkopinya, teman-teman tidak bisa mengkopinya dengan cara seperti tadi, mengarahkan mouse ke sini, kemudian di blok dan geser ke bawah. Jadi teman-teman tidak boleh mengkopinya seperti itu, karena selnya akan berubah atau range-nya akan berubah. Nah, bagaimana cara mengkopinya? Teman-teman klik terlebih dahulu pada sel G16 tadi atau sel yang berada jumlah data wanita tadi. Kemudian teman-teman lihat pada baris atau kotak formula bar yang ada di sini. Di sini terdapat fungsi. Nah, fungsi ini yang teman-teman kopikan. Caranya, teman-teman blok terlebih dahulu fungsi atau rumus atau persamaan yang ada pada formula bar tersebut, seperti ini. Kemudian teman-teman klik tombol copy, atau teman-teman tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik huruf C 1 kali. Kemudian teman-teman tekan tombol escape, yang ada di sudut kiri atas dari keyboard teman-teman sampai bloknya hilang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik pada jumlah data pria, sel jumlah data pria di sini. Nah, jika sudah, teman-teman paste atau teman-teman tekan dan tahan tombol kontrol, kemudian ketik huruf V. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, maka teman-teman harus melakukan edit terlebih dahulu pada formula bar yang ada di sini. Nah, pada kotak formula barnya, teman-teman ganti kata wanita tersebut, kata wanita dengan kata pria. Nah, jika sudah, maka teman-teman tekan tombol enter. Maka secara otomatis jumlah data yang berjenis kelamin pria akan dihitung seperti ini. Jumlah datanya adalah 4 orang. Jika kita hitung secara manual, jumlah data dengan jenis kelamin pria 1, 2, 3, dan 4. Benar, seperti ini. Jika teman-teman kesulitan untuk melakukan copy rumus seperti tadi, maka teman-teman bisa melakukannya dengan cara manual. Ketik lagi seperti tadi, sama dengan count if, buka kurung, kemudian teman-teman blok,
range dari jenis kelamin, kemudian teman-teman tekan tombol titik koma, kemudian teman-teman ketikkan kata pria diapit dengan tanda petik seperti ini, kemudian balas kurung atau langsung tekan enter, sama hasilnya. Kemudian untuk total poin dengan jenis kelamin wanita ini akan melibatkan kolom jenis kelamin dan kolom jumlah poin. Maka fungsi yang akan teman-teman gunakan adalah fungsi SUMIF. Fungsinya adalah sama dengan SUMIF buka kurung range kriteria. Jadi range kriteria ini adalah range yang mana yang akan dihitung. Range kriterianya yang mana? Di sini tertulis total poin wanita. Kriterianya adalah wanita dan pria. Nah, jumlah poin yang akan dihitung adalah jumlah poin yang ini. Total poin yang akan dihitung adalah ini. Jadi fungsinya adalah sama dengan SUMIF buka kurung range kriteria jenis kelamin, kemudian koma atau titik koma seperti tadi, kemudian kriterianya wanita atau pria, kemudian koma atau titik koma range jumlah, mana yang akan dijumlah. Jadi pada fungsi ini melibatkan dua kolom, yaitu kolom jenis kelamin dan kolom jumlah poin. Prakteknya seperti apa? Kita coba untuk total poin wanita terlebih dahulu. Jumlah poinnya ada di sel G18. Teman-teman klik di sel G18, kemudian teman-teman ketik tanda sama dengan, ketik SUMIF buka kurung range kriteria. Jadi teman-teman lihat terlebih dahulu range kriterianya yang mana, yang ini jenis kelamin, karena yang akan dihitung adalah total poin wanita, total poin pria. Kriterianya adalah wanita dan pria. Kita blok range dari jenis kelamin seperti ini, kemudian lihat pesan yang muncul koma atau titik koma. Kalau titik koma gunakan titik koma, kalau koma berarti teman-teman gunakan koma. Kebetulan saya menggunakan titik koma, jadi ketik titik koma. Nah, selanjutnya kriterianya apa? Yang pertama adalah wanita, berarti saya harus mengetikkan kata wanita. Nah, karena kata wanita tersebut bukan angka, maka harus saya apit dengan tanda petik. Jadi semua data yang diapit dengan tanda petik itu data yang tidak berupa angka. Sementara data yang berupa angka, teman-teman bisa mengetiknya tanpa menggunakan tanda petik. Kita ketikkan tanda petik terlebih dahulu, tanda petik, kemudian ketik kata wanita, huruf besar, huruf kecil atau campuran sama wanita, kemudian balas tanda petik, kemudian teman-teman lihat koma atau titik koma. Jadi kriterianya adalah wanita, kemudian koma atau titik koma. Saya menggunakan titik koma. Selanjutnya yang dilihat adalah range jumlahnya. Nah, range jumlah yang mana yang akan dihitung? Yang ada pada jumlah poin ini, pada kolom jumlah poin. Teman-teman blok pada kolom jumlah poin mulai dari sel pertama sampai dengan sel terakhir. Seperti ini, G5 sampai dengan G14. Setelah itu tekan balas kurung atau teman-teman langsung enter juga boleh. Maka akan muncul angka 30. Ini berarti semua data yang dihitung untuk jumlah poinnya hanya jumlah poin yang berjenis kelamin wanita. Sementara untuk jumlah poin yang berjenis kelamin pria tidak akan dihitung. Jika teman-teman ingin membuktikannya, silakan teman-teman hitung secara manual. Untuk wanita terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang responden dengan jenis kelamin wanita, dengan nilai dari jumlah poinnya, dengan jumlah poin masing-masing responden tersebut 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, jumlah poinnya 5 dikalikan dengan respondennya sebanyak 6, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi total poin untuk responden dengan jenis kelamin wanita adalah 30. Selanjutnya untuk total poin yang berjenis kelamin pria, teman-teman bisa mengetikkannya secara manual seperti tadi atau bisa menggunakan perintah copy. Caranya teman-teman klik pada sel yang akan di copy, kemudian teman-teman blok rumus yang ada pada formula barnya semua seperti ini, kemudian teman-teman copy seperti ini. Nah,
Setelah teman-teman copy, teman-teman lihat jika masih kondisi terblok seperti ini, teman-teman tekan tombol escape yang ada di sudut kiri atas dari keyboard sampai bloknya hilang. Nah, setelah bloknya hilang, teman-teman paste pada sel yang akan dihitung. Jadi total poin pria. Klik di sel G19, kemudian teman-teman paste. Seperti itu. Nah, datanya masih sama karena teman-teman belum melakukan penggantian pada kriterianya. Teman-teman tinggal mengganti data kriterianya pada formula bar yang ada di sini. Hapus kata wanita, teman-teman ganti dengan kata pria. Kemudian teman-teman tekan enter. Maka jumlah atau total poin dari responden yang berjenis kelamin pria adalah 40. Teman-teman bisa hitung secara manual. Di sini responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 4 orang, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing poinnya adalah 10. 1, 2, 3, 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, seperti itulah cara menghitung data-data yang menggunakan kriteria di dalam Microsoft Excel. Teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah dengan menonton video tutorial ini. Nah, demikianlah beberapa rumus dasar di dalam Microsoft Excel yang sering digunakan dalam aktivitas atau dalam pekerjaan administrasi perkantoran. Sampai berjumpa kembali pada video kami yang lain. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.